mudah-mudahan kita dapat syafaat dari Rasulullah. Amin. Sehingga kekurangan kita ditutupin ya. Amin, Ya, amin, gimana, amin. Ya, kalau kita cinta pada Nabi Muhammad SAW, Ya. janji Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Artinya begini, kalau saya, Ustadz Maulana bilang gini, Habib sama saya, berarti Ustadz Maulana yang ngurus saya. Kalau Rasul bilang, kamu bersama yang engkau cintai, Rasul yang ngurus kita. Don't worry. Masya Allah. Mau nangis. Allahumma sholli alaihi. Allah terima kasih banyak. Sholli ala Muhammad. Mau nangis Ustadz Maulana. Iya, aduh gimana ya? Aduh. Sholli alaihi. Oke lah, tapi buat jamaah yang baru aja bergabung, tema kita pada pagi hari ini Iya. adalah Allah menutupi kekuranganmu. Allah menutupi kekuranganmu. Tepuk tangan. Nah, Ustadz, berbicara Ya. tentang kekurangan dan aib, kita namanya manusia pasti nggak luput dari dosa, Iya. hilaf, ya kan? Tapi kalau kita yang melakukan kesalahan, kadang ada nih orang lain yang melakukan kesalahan, kita yang nggak bisa tidur, Iya. kepikiran. Nah itu gimana tuh Ustadz kalau sampai kayak gitu tuh? Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah Rabbil Alamin buat jamaah Islamit Indah yang baru bergabung dengan kami. Untuk Indonesia bagian tengah dan timur yang baru bergabung. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran besar buat kami. Termasuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Termasuk lagi nonton, termasuk semuanya. Jadikan ini adalah sarana pembelajaran tadi. Terima kasih banyak Ustaz Abdul Kafi sama Ustaz Habib Novel yang luar biasa tadi. Sudah menggambarkan bagaimana ketika kita mendengarkan aib orang justru kita menghentikan atau sekaligus kita tidak membenarkan atas apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Terima kasih banyak pembelajaran tadi di segmen sebelumnya. Untuk itu banyak juga yang jadi masalah buat kita. Ketika kita tahu kekurangan orang, justru kita jadi beban. Kenapa? Kepikiran. Kepikiran. Aduh gimana? Makanya tindakan yang pertama kita lakukan sabar. Sabar, 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 tahan, 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 sabar, 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 sabar. Seharusnya mungkin dia itu salahnya melibatkan diri kita, melibatkan mohon maaf, kita yang jadikan ibaratnya dirugikan, tetap kita bersabar, sabar, sabar. Yang pertama, ternyata ya orangnya seperti ini, aku udah percaya lagi, sakit hati, ternyata aku tidak sangka-sangka dia orangnya seperti itu, ternyata, gitu, tuh. Yang pertama kita lakukan adalah sabar, sabar, sabar. Kemudian adukan semua itu kepada Allah. Artinya apa? Doakan sahabat kita, doakan saudara kita. Mudah-mudahan dia dapat hidayah. Semoga dia bertobat, semoga dia memperbaiki diri, semoga dia sadar, semoga dia ini ya Allah, ini doakan. Doakan, adukan permasalahannya kepada Allah dan tetap berbaik sangka. Karena bisa jadi kebaikannya jauh lebih banyak daripada apa yang aku tahu ini kekurangannya. Saya yakin kebaikannya jauh lebih banyak. Ini yang harus ada dalam pikiran kita. Jamaah. Karena belum tentu kita lebih baik daripada orang itu. Dia orang tua sudah berdosa. Bisa jadi kebaikannya lebih banyak karena dia tua. Iya dasar anak-anak berbuat dosa lagi. Masih kecil lagi. Bisa jadi kekurangannya sedikit karena dia masih muda. Anda lebih tua. Gitu. Jadi kan. Ibu. Yang suka nasihatin anak. Yang suka ngingetin anak. Harusnya kita jangan mempermalukan dia. Kalau mau nasihati berdua. Betul? Banyak ibu-ibu nasihati tegur anaknya di depan teman-temannya. Malu anak kita. Jangan bu. Nasihatinya berduaan. Kemudian perbanyak mengingat Allah. Sehingga lidah kita disibukkan dengan zikir. Hati kita disibukkan dengan memikirkan Allah. Mengingat Allah. Betul? Sehingga tidak ada yang diingat yang lain. Disibukkan. Kalau teko itu sudah penuh kopi, tidak mungkin orang masukkan teh.
Kalau sudah ada susu di dalam, karena sudah penuh, maka tidak akan ada yang masuk ke dalamnya. Tapi kalau kosong, bisa saja diisi orang lain, apa gitu. Makanya isilah dengan banyak kegiatan. Yang paling hebat adalah kalau kita bisa berdialog dengan Allah. Mau berdialog dengan Allah? Mau ngobrol-ngobrol sama Allah? Salat. Salat. Ketika kita salat seakan-akan kita lagi ngobrol sama Allah, curhat sama Allah, ibadah kepada Allah. Itu paling, ibadah yang paling lengkap adalah salat. Semua ada, syahadat ada. Ketika kita tahiyat, salat udah jelas, zakat ada. Apalagi Bu, puasa jelas kita tidak makan dalam salat. Dan haji ada, karena kita menghadap kiblat. Itu luar biasa. Makanya sibukkan diri kita dengan berbagai macam ibadah, terutama yang namanya salat. Kuncinya adalah pikiran kita dimasukin sama hal-hal yang positif. Hal-hal yang positif. Pantesan Ustadz Maulana kalau saya ajak ngobrol kayak baca-baca gitu tidak. gitu ya. Itu maksudnya tuh buat mengisi ya? Enggak, kebetulan banyak utang. Oh. Utang zikir. Oh, utang yang belum zikir. selesai. Oh gitu, jazakallah khair. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Pelajaran penting buat kita ya Bu. Sambil nonton ini zikir nggak Bu? Zikir, saling mendoakan ya Bu. Jangan lupa doain kita dan guru-guru kita semua Bu di sini. Amin. Nah sekarang kita akan memberikan kesempatan buat bintang tamu kita nih untuk bertanya. Mau nanya apa nih Kandara? Cak, kan kadang-kadang kita dalam kehidupan sosial nih, kita sering bercanda-bercanda sama teman. Nah aku mau nanya sebenarnya sama Ustadz. Kadang-kadang kita sering bercanda, taunya kelepasan. Ngumbar aib teman atau aib seseorang. Itu gimana caranya menjaga lisan yang udah, padahal tadinya maksudnya cuma bercanda, nggak maksud, tiba-tiba tapi keceplosan. Bener lagi yang diomongin. Nah lo Gimana tuh Ustadz Abu Fida gimana tuh? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada saat kita mau bercanda kepada orang lain, itu sebaiknya kita betul menjaga lisan kita. Karena semua yang kita sebutkan keluar dari lisan kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Yang lebih parah lagi, orang yang bercandanya itu menyakitkan hati orang lain, menyakiti hati orang lain dengan mengejeknya dan lain-lain, itu bisa dikategorikan orang-orang yang tidak beriman. Kenapa? Karena kalau orang-orang yang beriman, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumum min qaumin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghina, satu kaum itu menghina kaum yang lain. Karena bisa jadi yang dihina itu malah di hadapan Allah jauh lebih Allah cintai. Oleh karena itu jaga lisan kita, jangan sampai lisan ini keluar kata-kata yang tidak baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka katakan yang baik-baik saja. Kalau nggak bisa, diam. diam. Itu Udah jauh keceplosan lebih baik. Ustadz. Kalau udah keceplosan, nah ini bahayanya. Pada saat sudah keceplosan, kita melihat perubahan raut wajah teman kita, maka segera meminta maaf dengan memohon ampunan dari dia dan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia tidak ridha, hati-hati. Kelak pada saat di yaumul akhir, dia bisa meminta kepada Allah untuk mentransfer pahalanya kepada kita itu. Karena kita zalim dengan ucapan-ucapan kita. Bahaya, Ini nyakitin dia. hati orang Betul. bahaya. Oh gitu Ustadz. Iya. Jadi kalau udah keceplosan gak sengaja. Minta maaf. Apalagi keceplosannya di sosial media. Waduh. Nah, semua orang lain lihat, semua orang lain tahu, maka kita harus satu persatu meluruskan apa yang sudah kita katakan itu. Klarifikasi deh Klarifikasi. tuh. Gimana caranya supaya aibnya ketutup lagi gitu. Betul. Atau dengan cara kedua, kemudian kita naikkan orang itu supaya kemudian menutupi aib yang sudah terlanjur kita umbar. Omongin kebaikan-kebaikannya. Kebaikan-kebaikannya dan minta maaf secara viral juga begitu. Bahwa oh saya salah kemarin, saya khilaf begini-begini. Ternyata si fulan atau si fulanah baik luar biasa. Dikeluarkan semua kebaikan-kebaikannya begitu. Masya Allah gimana Kak? Udah cukup deg-degan ya. Deg-degan Ca, Aduh. langsung flashback. Aduh pernah ada salah ngomong gak ya? Iya Jadi kan? takut-takut Iya kan? kan, pasti jamaah di rumah juga kayak gitu deg-degan juga nih. Gak apa-apa, insya Allah kita sama-sama belajar di sini, sama-sama memperbaiki diri, oke? Nah sekarang langsung deh kita juga mau belajar lagi nih sama Ustadz Abu Fida. Silakan Ustadz. Nih ini kan Ustadz Abu Fida Ya. terkenal dekat dengan banyak kaum milenials. Subhanallah. Masya Allah. Dan salah satu masalah anak milenials itu Iya. kan mau menikah. Iya betul. Maju mundur, maju mundur. Tapi begitu udah nikah, tadi kan Habib Novel bilang, kalau misalkan kita ngomongin aib suami kita, istri kita ke orang-orang Iya. nggak boleh.
Tapi kalau suami istri ngomongin aibnya diri sendiri, nih misalkan saya cerita ke suami saya, Iya. iya dulu saya sebelum nikah sama kamu saya tuh punya aib ini. Jadi maksudnya biar jujur, biar Iya. biar tahu gitu. Nah Iya. sejauh apa sih kita boleh membuka aib diri kita sendiri terhadap pasangan kita atau keluarga kita sendiri? Mohon tausiahnya. Baik, jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah takriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Handa bunda ikhwan dan akhwat dimanapun berada, ini ada satu permasalahan yang krusial memang, terutama pada anak-anak zaman sekarang. Enggak cuma anak-anak zaman sekarang, kita juga anak-anak yang zaman bahla terkadang hal ini pun tercetus di pikiran kita. Pertanyaan tadi luar biasa. Apakah baik, apakah boleh atau sebatas mana bolehnya seorang suami membuka aibnya terhadap istrinya? Atau seorang istri membuka aib terhadap suaminya? Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Man athaba min hadhil qadhurati syai'a falyastatir bisitrillah." Barang siapa yang terpleset, yang terkena cobaan atau maksiat yang telah dia lakukan, maka sebaiknya dia menutupnya. Dia tutup dengan apa? Dengan yang selama ini Allah sudah tutup aibnya. Kalau misalnya sudah menikah, coba kita lihat apa keuntungan dengan membuka aib. Apakah dengan kita membuka aib terhadap pasangan kita, terus kemudian aib kita jadi hilang begitu? Kan tidak. Kalau kita ngomong, aibnya tetap ada. Kalau kita nggak ngomong, kan aibnya juga sudah terlewat. Oleh karena itu dilihat, apa fungsi atau manfaat dari kita membuka aib. Pada saat ternyata membuka aib itu malah bisa membuat rumah tangga gonjang ganjing. Kalau kata Habib Novel tadi, se-Indonesia Raya mengetahuinya. Setelah itu habis bukan aib, malah kemudian tidak tidur bersama-sama. Tidak satu rumah lagi. Dan bahkan ada rasa curiga terus. Maka ini sebaiknya ditutup. Kalau suami istri, aib yang biasanya terjadi. Yang biasanya ini. Di masa lalunya. Di zaman jahiliyahnya itu salah satunya pernah berzina mungkin dengan orang lain. Ini yang paling umum biasanya terjadi. Pernah suatu hari itu ada seorang ibu-ibu gitu, datang ke guru kami, ke Ustadz Abi Maki. Pada saat itu ibu-ibu ini mengatakan, Abi, pokoknya saya nggak mau tahu, saya mau cerai. Subhanallah, saya mau cerai. Lah kenapa? Ini apa masalahnya Mbak? Begitu kan? Iya. Pokoknya suami saya ini begini. Aibnya dibuka semua. Padahal ada semua murid-muridnya di situ mendengarkan. Loh kok ini mbak-mbak ini, ibu-ibu ini gak tahu permasalahan kalau di sini lagi ada orang lain. Tapi suaminya aibnya dibuka. Tapi lihat cara kemudian beliau menjawabnya. Mbak pernah gak ada seorang teman atau suami mbak itu bawa wanita lain ke rumah? Astagfirullah. Ya nggak pernah katanya begitu. Pernah nggak suami mbak mukul? Astagfirullah. Nggak pernah. Terus kemudian suami mbak udah bawa wanita terus berzina di rumah lagi. Astagfirullah. Nggak mungkin. Di rumah ada ibu saya, ada anak saya, ada segala macam begitu kan. Akhirnya kemudian dikatakan, tahu nggak? Kita punya teman. Udah gitu temen ini udah mah nggak kerja, bawa perempuan lain di rumah, berzina, terus mukul lagi. Astagfirullah, suami saya mah masih nggak begitu. Masih baik, sama anak-anak baik, sama ibu baik, masih suka ngasih uang. Lah. Itu kebaikannya masih banyak. Tadi kenapa yang diumbar aib. Sementara pada saat dicolek masalah kebaikannya, ternyata masih banyak kebaikannya. Oleh karena itu, sebaiknya apa? Pada saat kita melihat atau mengetahui ada aib di dalam istri kita atau suami kita. Yang mana kita tahunya itu dari orang lain. Ya. Maka pada saat tahu dari orang lain, tadi pelajaran yang kita dapat. Maka kalau bisa apa yang kita dengar itu, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, kita dustakan langsung saat itu. Oh tidak. Suami saya kebaikannya masih banyak. Istri saya kebaikannya masih banyak. Oleh karena itu sebaiknya apa? Tutup
Tidak usah aib ini diceritakan ke suami ataupun diceritakan kepada istri. Lihat kepentingannya apa. Betul. Beda kalau klarifikasi. Beda pada saat dia melaporkan, misalnya begitu ya. Ada Kalau orang itu kan ngomong, kenapa betul. saya dengar katanya kamu dulu gini. Enggak, saya klarifikasi sama kamu itu boleh. Iya. Tapi kalau dibuka-buka buat apa? Buat apa? Nggak ada kepentingannya. Nggak ada Mbak Caca manfaatnya. mau aibnya dibuka? Nggak mau. Ah itu Ustaz. dia. Nggak ada yang mau pastinya. Pasti nggak ada yang mau. Baik. Yang malu kita tuh ya. Kita kadang kalau ngerasa jadi kayak orang keren gitu. Tapi kalau diingetin, kan kamu punya aib yang malu sendiri ya. Itu dia. Malu sendiri, Masya Allah, Zakira. jazakallah khair. Terima kasih banyak Ustadz. Jamaah! Nah sekarang kita mau kasih kesempatan nih buat jamaah untuk bertanya. Ada yang mau nanya nggak nih? Coba angkat tangan dong ibu-ibu. Coba angkat tangan. Banyak banget yang dari Sukabumi semua dari. Coba angkat tangan, angkat tangan. Dari sini deh, dari sebelah kanan sini. Yang di belakang kan udah masuk TV nih. Nah apa nih? Pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Ibu Neng dari Majelis Taklim Al-Furqon Bogor Sinang Barang. Saya mau tanya, setiap orang mempunyai kesalahan. Kadang kalau lagi ngomong suka keceplosan, ngomong aib orang ya. Nah, kenapa Bib satu kesalahan bisa merusak 1000 kebaikan kita, Bib? Nah maksudnya apa kali ya dari kalimat itu Iya. tuh apa gitu ya? Kalau ada satu kesalahan bisa bisa merusak 1000 kebaikan. kita. Itu maksudnya apa Iya. tuh Bib? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Bu Neng. Mbak Caca, nih dikit kita sambung dengan yang tadi yang sebelum-sebelumnya ya. Masalah kalau keceplosan, tadi udah dibilang suruh klarifikasi, kemudian minta maaf, sebut kebaikan. Ada tambahan satu lagi Ustadz. Ya, kalau misalnya orangnya nggak ada di hadapan kita, ya, misal lagi ngobrol sama orang, nggak sengaja keceplosan, gunjing orang jadinya. Yang gunjing orang. Nah segera nomor 1 istighfar, minta ampun, tobat sama Allah Ta'ala. Ya, kemudian ngapain? Ke orang yang tadi kita sebutkan kebaikan-kebaikan. Enggak kok dia begini-begini, sebutkan kebaikannya. Yang ketiga segera amal soleh, niatkan untuk yang bersangkutan. Ya. Boleh tuh ya Bib ya? Boleh, amal soleh niatkan untuk yang bersangkutan. Misal kita baca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Kemudian ya Allah tolong berikan pahala ini juga untuk dia. Gantinya Allah sebelum di akhirat nanti sekarang saya bayar di dunia. Nah seperti itu. Ya atau kita segera sedekah untuk orang tersebut. Innal hasanat yudhibna sayiat. Karena kebaikan akan menghapuskan keburukan. Nah sebelum ditanyakan ibu tadi. Kalau kita ini ngomong yang gak baik tentang seorang. Ya bukan seorang lah, apapun kalimat yang gak baik. Itu ada satu hadis disebutkan ada satu orang yang ucapkan kalimat yang dia gak anggap itu suatu dosa. Dianggap itu hal-hal yang biasa-biasa saja. Tapi karena kalimat itu bisa terjun ke neraka jahanam itu ya. Bukan cuma jatuh, terjun ke neraka jahanam. Apalagi nyangkut orang lain. Nah kalau nyangkut orang lain ini dosa berhubungan dengan orang lain ini susah ini ya. Kita punya kebaikan banyak, itu nanti kalau kita nggak minta maaf, nggak dimaafkan, maka dosa kita kalau udah di hukuman itu kebaikan-kebaikan kita akan diambil, diberikan kepada yang bersangkutan. Makanya ya hati-hati sama lisan kita masing-masing ya. Zaman sekarang bukan cuma lisan tangan nih. Tangan. Jadi maksudnya satu kesalahan bisa merubah 1000 kebaikan tuh itu maksudnya? Iya, Oh. kebaikan kita bisa habis. Bisa habis begitu Ibu. Udah cukup Bu? Udah cukup, Masih mau ada terima yang tanya kasih. lagi? Enggak ada. Enggak, oke. Nanti kita masih akan belajar lagi nih. Setelah ini kita akan melanjutkan dengan murotal dari Ustadz Kafi dan juga akan ada tausiah dari Habib Novel dan juga Ustadz Maulana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Yeah. Oh